Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua yang di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Apakah kalian baik-baik aja? Baik? Oke. Bersama Lo Senira hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama. Sudah siap semua? Ya. Tuhan senang kita hadir di sini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami datang beribadah dalam komisi anak sekolah minggu. Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu, pimpin setiap kami agar bisa memuji Engkau dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, Tuhan senang kita hadir di sini. Kiranya kalian juga harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan It's good to see you here with me. Oke? Semua bangkit berdiri. Dengan sukacita kita bernyanyi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here. Ada dong, semua masih tetap semangat ya. Tuhan senang kita hadir pada hari ini untuk memuji Dia. Nah, sebelumnya kita juga akan menyanyi satu buah lagu. Dia ciptakan bintang-bintang. Siapa yang ciptakan bintang-bintang, adik-adik? Siapa yang ciptakan gunung? Siapa yang ciptakan sungai-sungai? Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik buat kita. Dia juga memberikan anaknya buat kita semua. Umat tidak terbatas. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dia ciptakan bintang-bintang. Ayo kita semangat ya. Buat kita juga. Nah, adik-adik, sudah berapa minggu kita tidak ketemu ya? Udah lama ya? Tapi Lo seharap kalian semua tetap aktif, tetap dengarkan cerita sekolah minggu, dan tetap belajar. Dah, kalau liburan begini, kalian tetap semangat tak untuk memuji Tuhan? Tetap membaca Alkitab? Lo seharap kalian tetap membaca Alkitab setiap hari ya.
tidak boleh malas. Ajak mama papa, ajak saudara-saudara untuk memuji Tuhan, untuk membaca Alkitab. Nah, kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Ku suka melakukan firman Tuhan. Ayo, dengan semangat kita nyanyikan ya bersama-sama. Ku suka melakukan firman Tuhan. Ya, semua tetap semangat. Bangkit berdiri, kita menyanyikan sama-sama ya. Ku suka, 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 suka. Ku suka melakukan firman Tuhan. Katakan, benci, 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 benci. Ku benci melakukan dosa. Sekali lagi. Ku suka, 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 suka. Ku suka melakukan firman Tuhan. Apa benci? Benci, 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 benci. Ku benci melakukan dosa. Karena apa? Karena yes, yes untuk firman Tuhan. Tapi no, no untuk melakukan dosa. Sekali lagi. Suka, 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 suka. Ku suka melakukan firman Tuhan. Apa? Ku benci, 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 benci. Ku benci melakukan dosa. Karena apa? Karena yes, yes untuk firman Tuhan. Tapi no, no untuk melakukan dosa. Ya, Tuhan ini Tuhan kita lakukan adalah melakukan firman-Nya setiap hari ya. Saya harap anak-anak sekolah minggu tetap melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan dari Lause, kita berdoa bersama-sama. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sudah menyanyi memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dari Lause. Tuhan pimpin setiap kami untuk mendengarkan dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bisa bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Terima kasih, sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik semua di rumah. Wah, sudah hari Minggu lagi nih. Berarti saatnya kita mendengarkan cerita ya. Nah adik-adik, gimana kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Semoga papa mama yang ada di rumah dan semua keluarga kalian juga dalam keadaan yang sehat, sehingga hari ini bisa nemenin adik-adik buat lihat video cerita sekolah minggu. Hari ini Lose gak sendiri, Lose bawa teman. Mau tahu gak teman Lose siapa hari ini? Namanya Jenny. Jenny. Hai, namaku Jenny. Halo semuanya, halo adik-adik. Halo Jenny. Nah, hari ini Jenny mau ngapain nih sama kita? Jenny mau cerita ke teman-teman. Oh, cerita apa Jenny? Cerita sekolah minggu lah. Lose mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah naik kapal nggak? Oh, kalau Jenny pernah Lose. Wah, Jenny pernah. Naik kapal apa? Kapal pesiar. Wah, hebat banget bisa naik kapal pesiar. Ini Lose ada bawa gambar kapal. Ini Lose lipat kertas ya. Kapal ini adalah transportasi air. Kalau di air, kapal itu bisa kena ombak, terus jalannya bisa terombang-ambing, bisa naik, bisa turun. Bener nggak Jen? Iya, benar sekali. Kita ceritain yuk ke adik-adik tentang Paulus yang ada di Pulau Malta. Cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul 27-28. Paulus memberitakan firman Tuhan di kota Yerusalem, namun orang-orang Yahudi ingin memenjarakan dan menangkap Paulus.
Lalu Paulus menjadi tahanan dan akan diberangkatkan ke Roma untuk menghadap kaisar. Bersama tahanan yang lain, Paulus menaiki kapal untuk pergi ke Roma. Di sana juga ada kepala perwira yang bernama Julius. Tetapi Paulus memperingatkan perwira Julius agar mereka tidak berangkat pada hari itu. Perwira Julius tidak percaya kepada Paulus. Dia percaya kepada nahkoda yang membawa kapal tersebut. Kapal pun berangkat. Namun di tengah lautan, tiba-tiba datanglah angin badai dan mengombang-ambingkan kapal itu dan menghantam kapal Paulus. Para penumpang kapal menjadi takut jikalau kapal itu akan tenggelam. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Paulus menyampaikan pesan Allah bahwa mereka semua akan selamat. Kemudian Paulus mengajak mereka semua yang lapar untuk makan roti agar tenaga mereka terisi. Dengan kondisi kapal yang rusak parah, mereka melanjutkan perjalanan berharap melihat sebuah daratan. Ternyata ada daratan di sebelah sana. Mereka pun langsung berenang dan berpegangan pada kayu-kayu kapal agar bisa sampai ke daratan. Seperti apa yang dikatakan malaikat tadi, mereka semua yang ada di kapal itu selamat. Dan apakah kalian tahu, nama daratan itu adalah Pulau Malta. Di Pulau Malta, Paulus bertemu dengan seorang gubernur bernama Publius. Dia bahkan menyembuhkan ayahnya yang sedang sakit. Di Pulau Malta, Paulus juga menyembuhkan banyak orang yang sakit loh. Setelah 3 bulan, Paulus meninggalkan Malta untuk pergi ke Roma. Paulus berangkat ke kota Roma menggunakan kapal. Akhirnya, kapal itu bisa tiba di Roma. Di kota Roma, Paulus diizinkan tinggal di sebuah rumah dengan dikawal oleh seorang prajurit. Dia tetap memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima semua orang yang datang kepadanya tanpa membeda-bedakan. Demikianlah Injil dapat diberitakan ke seluruh Roma. Nah, adik-adik, jadi seperti itulah bentuk penyertaan Tuhan terhadap pelayanan Paulus hingga saat yang tersulit. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita. Apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita yang tadi? Kalau jangan Lose dulu deh, Jenny dulu deh. Apa yang bisa Jenny dapatkan? Kalau Jenny semakin percaya kepada penyertaan Tuhan, Losa. Iya enggak? Iya, benar sekali. Kita menjadi semakin percaya dan yakin atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik ikut dalam pelayanan misinya Bapak Paulus tadi, ikut naik kapal, ikutan dalam melakukan menyebarkan berita Injil, apa yang adik-adik akan rasakan? Iya, bisa juga kita semangat ya untuk mengabarkan Injil. Kalau Jenny, apa yang Jenny rasain sih kalau ikut pelayanannya Bapak Paulus tadi? Ayo Jenny kasih tahu. Jenny takut. Kenapa Jenny takut? Jenny takut tenggelam. Jenny gak bisa berenang, Lausa. Nah, tapi kita harus ingat penyertaan Tuhan. Tadi kan sudah belajar dari video yang tadi. Iya enggak? Iya, Lausa. Oke deh. Dalam hidup kita banyak sekali bentuk-bentuk penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Contohnya di dalam kehidupan Lause tetap bisa sehat sampai sekarang dan bisa nemenin adik-adik untuk memberitakan dan mendengarkan firman Tuhan. Bareng Jenny juga nih. Nah, kalau adik-adik, bentuk penyertaan Tuhan seperti apa yang sudah adik-adik rasakan? Kalau Jenny boleh gak jawab? Iya, Jenny apa? Kalau Jenny merasakan Tuhan sayang banget sama Jenny. Tuhan kasih kesehatan, kepintaran, kecantikan. Ayat hafalannya tetap dihafal di rumah ya. Lause tampilkan di sini. Untuk aktivitas kalian di rumah, kalian bisa buat kapal atau bentuk gambar seperti ini ya, seperti yang ada di atas kepalanya Jenny.
Nanti di sana kalian bisa tuliskan apa saja bentuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kalian. Contohnya bisa tulis kesehatan, kepintaran, atau kecantikan yang seperti Jenny tadi sudah bilang. Atau bisa juga misalnya Tuhan masih kasih kalian keluarga yang indah yang bisa menemani kalian setiap hari di rumah. Yuk, jadi kita berdoa dulu. Kita mau mengakhiri cerita hari ini. Kita sama-sama tutup mata kita dan kita lipat tangan kita. Oke? Jadi tunduk aja ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kami, tetap memberikan kami kesehatan dan juga perlindungan. Tuhan, biarlah kami semakin percaya akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Juga ajar kami untuk tidak terlalu takut dan khawatir yang berlebihan dalam menghadapi masa-masa sulit. Tuhan berkati juga orang tua kami agar mereka selalu diberikan kesehatan. Teman-teman kami juga, bahkan guru-guru kami, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Tuhan ajar kami untuk selalu percaya kepadamu dan kiranya melalui cerita ini kami semakin beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jenny, udah. Oke Losa, kita say bye-bye dulu yuk sama adik-adik semuanya. 1, 2, 3, bye-bye. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.